Salam sejahtera untuk kita semua. Dan kembali lagi di kelas Bahasa Indonesia bersama Bapak Roni. Hari ini anak-anak kita akan membahas tentang puisi rakyat dengan subtopik Gurindam 12 ya. Oke, kita akan lanjut. Nah, pada bagian pertama ini nanti kita akan membahas latar belakangnya ya. Anda akan mempelajari latar belakang Gurindam 12 karya Raja Ali Haji. Kemudian yang kedua, Anda akan membedah beberapa kosakata arkais pasal Gurindam 12. Tentu kalian masih ingat ya, kosakata arkais itu apa? Ada yang tahu dong? Nah, benar. Kosakata arkais itu adalah kosakata yang lampau, kosakata lama, yang saat ini sudah jarang, bahkan mungkin tidak ada orang yang menggunakan kosakata arkais. Kemudian, dan yang terakhir, Anda akan menyimpulkan pesan Gurindam 12. Oke, tanpa panjang kali lebar, kita langsung mulai masuk ke bagian yang pertama, yakni kita harus tahu latar belakangnya kan? Nah, latar belakangnya adalah masyarakat tradisional. Jadi, Gurindam 12 ini lahir di masa teknologi itu belum ada, ya. Yang mana kita bisa menyebut orang yang ada di masa itu adalah masyarakat tradisional. Ya, sepakat ya? Baik, sudah sepakat. Kita masuk ke masyarakat, ciri-cirinya ya. Ciri-ciri masyarakat tradisional itu masih menjunjung tinggi norma dan adat istiadat. Lalu yang kedua, masyarakat tradisional itu memiliki kepercayaan yang kuat terhadap hal-hal gaib atau sesuatu yang bersifat tidak logis. Nah, ini kalau misalnya teman-teman masih memiliki kakek, nenek, baik itu dari papa, mama, ayah, ibu ya, mereka pasti punya pengalaman atau keyakinan tentang hal-hal gaib ini atau sesuatu hal yang bersifat tidak logis. Lalu yang ketiga, masyarakat tradisional itu mementingkan pendidikan moral ya. Karena saat itu segala sesuatu itu bergantung pada diri sendiri ya. Tidak bisa memperbaiki itu dengan instan seperti saat ini. Kalau saat ini misalnya ada orang yang salah, melakukan sesuatu hal yang berbahaya atau merugikan orang lain, orang sekarang dengan mudah bisa membuat video klarifikasi atau meminta maaf lalu disebarkan ke media sosial. Nah, sementara kalau pada masa itu tidak ada seperti itu. Maka dari itu, pendidikan moral yang diutamakan. Yang terakhir, masyarakat tradisional itu loyal terhadap pimpinan. Tahu ya kata loyal? Loyal itu apa? Loyal itu totalitas, memberikan sepenuh hati kepada pemimpin pada masa itu. Oke. Lalu mengapa sih Pak Roni kita harus tahu latar belakangnya ini? Karena kita belajar puisi rakyat. Yang mana puisi rakyat ini adalah sejarah. Saya sudah pernah menyampaikan ini ya di kelas ya. Sebagai bangsa Indonesia kita tidak boleh melupakan sejarah, seperti kata Bapak Indonesia yaitu Insinyur Soekarno, jas merah. Jangan pernah sekali-sekali melupakan sejarah. Karena memang bangsa yang melupakan sejarah, bangsa itu akan menjadi bangsa yang lain. Nah, salah satu bukti sejarah adalah puisi rakyat. Sayangnya, puisi rakyat ini memiliki fakta wow yang sudah saya rangkum. Yang pertama adalah eksistensi puisi rakyat. Eksistensi itu kehadiran ya. Pak Roni ada di Sang Timur
Pak Roni adalah seorang guru. Guru apa? Guru bahasa Indonesia. Bagaimana cara Pak Roni supaya bisa dianggap anak menjadi guru yang baik? Ya, Pak Roni harus melakukan banyak hal supaya bisa dianggap. Nah, eksistensi puisi rakyat itu juga demikian. Bagaimana puisi rakyat ini bisa tetap ada, bisa terus dilestarikan. Nah, sayangnya keadaan saat ini, makanya saya memasukkan ke dalam fakta wow, karena wow sekali. 1. Keterbatasan bacaan. Saya yakin teman-teman kalau tidak di jam bahasa Indonesia tentu mungkin tidak tahu Gurindam 12, syair, pantun begitu ya. Karena memang buku aslinya itu tersimpan dalam jumlah terbatas ya, dan tempat dokumentasinya juga terbatas. Bukunya sudah terbatas, akses publik pun terbatas ya. Kita bisa tahu dari salinan yang ada di internet mungkin. Itu pun juga tidak lengkap dan itu tidak bisa diyakini apakah itu memang benar atau mungkin ada 1-2 kata yang diganti, kan kita juga tidak tahu karena memang itu bukan yang asli gitu ya. Ini fakta wow yang pertama tentang puisi rakyat, dan setelah ini kita akan masuk ke fakta wow yang kedua. Sudah masuk ke Gurindam. Apakah itu? Tentang Raja Ali Haji. Fakta wow-nya adalah Bapak Raja Ali Haji itu adalah Bapak Gurindam, orang pertama yang memberikan definisi lengkap tentang Gurindam ya. Kemudian yang kedua, membuka tabir anonim. Nah, tabir, kata tabir pasti semua pernah mendengar? Pernah dong ya. Tabir itu artinya adalah sekat, papan penyekat atau tirai ya. Jadi ada satu bagian yang ditutup. Nah, dengan maksud membuka tabir anonim, berarti sekat anonim itu dibuka oleh Raja Ali Haji ya. Nah, anonim itu di pertemuan sebelumnya sudah kita diskusikan. Anonim adalah salah satu sifat dari puisi rakyat yang mana kita sebagai pembaca tidak tahu siapa pembuat atau penulis pantun syair yang kita baca ya. Nah, Gurindam itu dibuka oleh Raja Ali Haji ini ya. Nah, itu tadi latar belakangnya. Sekarang kita mulai masuk ke bagian kedua, yaitu Gurindam 12-nya ya. Karena kita sudah tahu fakta wow Raja Ali Haji, kita juga sudah tahu kondisi sosial masyarakat tradisional masa itu ya. Nah, ada 3 poin di sini. Ini tolong diperhatikan dengan baik. Simak pasal 1 dan 2 dari Gurindam 12 ya. Lalu catat kosakata arkais di tiap pasalnya. Kalau ada yang tidak tahu, dicatat. Kemudian belajar membacakan Gurindam 12. Nah, nanti kita akan lihat bersama-sama bagaimana cara membacakan Gurindam 12 ya. Oke. Kita masuk ke pasal 1 tentang ketuhanan. Saya beri waktu 1 menit untuk membaca semua bait ya. Setelah itu nanti saya menemukan sebuah video tentang cara membaca Gurindam 12. Oke, 1 menit dimulai dari sekarang.
Oke, sudah 1 menit ya. Nah, kita akan lihat bersama-sama. Ini gurindam pasal yang pertama. Barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Barang siapa mengenal yang empat, maka ia itulah orang yang makrifat. Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya, tiada ia menyalah. Barang siapa mengenal diri, maka telah mengenal akan Tuhan yang bahari. Barang siapa mengenal dunia, tahulah ia barang yang terpedaya. Barang siapa mengenal akhirat, tahulah ia dunia mudarat. Nah, itu adalah cara membaca Gurindam 12. Pasti kalian merasa ada yang tidak asing ya tentunya. Oke, saya beri pemantik. Teman-teman pernah mendengar atau menonton serial anak-anak animasi Upin Ipin? Pernah ya? Nah, salah satu teman Upin Ipin ada juga yang memiliki hobi, yaitu suka membaca pantun. Oke, saya beri bocoran. Huruf depannya adalah J. Tentu bukan James ya. J untuk Jarjit. Benar. Nah, nanti akan ada masanya kalian membacakan pantun atau syair atau gerindam. Jadi perhatikan baik-baik cara membacanya itu tadi. Nah, kalau kita sedikit membedah suara orang yang ada di video tadi, kita bisa tahu bahwa orang tersebut adalah orang Melayu. Ya, karena dari cara membacakannya seperti orang Melayu. Dan memang Gurindam 12 itu asalnya dari Melayu. Ya. Baik. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita mungkin akan ambil 2 bait di atas ya, supaya waktunya cukup, tidak terlalu panjang. Karena apa yang akan kita lakukan setelah ini, kita akan membedah. Apa sih maksud dari Gurindam bait ini? Apa sih maksud dari Gurindam bait yang kedua? Lalu apakah mereka berhubungan? Nah, kita akan cari tahu. Oke, tapi kalau teman-teman melihat ada kosakata baru, silakan langsung dicatat kemudian sampaikan ke saya. Boleh ditulis di kolom komentar juga ya. Oke, lanjut. Ini dia, bedah ayat 1 dan 2. Ayat 1, barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Kira-kira apa ya? Baris pertamanya adalah barang siapa tiada memegang agama. Apakah itu arti yang sebenarnya agama bisa dipegang? Tentu tidak ya, bukan arti sebenarnya. Kemudian baris kedua, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Nah, apa hubungannya tiada memegang agama dan tiada boleh dibilangkan nama? Ternyata setiap manusia itu harus memiliki agama, karena agama sangat penting bagi kehidupan manusia.
Orang yang tidak mempunyai agama akan buta arah menjalankan hidupnya. Nah, barang siapa itu adalah bait yang pertama atau ayat 1. Kita masuk ke ayat yang kedua ya. Barang siapa mengenal yang 4, maka ia itulah orang yang makrifat. Nah, ini ada teorinya, ada penjelasannya. Penjelasannya adalah ini sebagai wawasan edukasi ya teman-teman ya. Menurut ajaran agama Islam, ada 4 zat yang menjadikan manusia mula-mula. Ya, jadi manusia itu terbentuk dari 4 zat ini. Apa saja? Yang pertama syariat, yang kedua tarikat, yang ketiga hakikat, dan yang keempat makrifat. Nah, menurut KBBI sendiri makrifat ada 2 makna. Yang pertama pengetahuan, yang kedua tingkat penyerahan diri kepada Tuhan yang naik setingkat demi setingkat sehingga sampai ke tingkat keyakinan yang kuat. Oke, jadi maksudnya kalau ada orang yang sudah mengenal 4 zat yang menjadikan manusia mula-mula, orang itu tentu memiliki pengetahuan, tingkat penyerahan diri kepada Tuhan yang tinggi ya. Jadi itu adalah makna dari ayat yang kedua. Nah, di sebelah kanan ada sekilas info, saya pikir tidak perlu saya bacakan. Teman-teman juga sudah tahu, sudah bisa lihat dan bisa mengabadikan. Mungkin beberapa anak biasa suka seperti itu ya. Oke, oh ya, saya lupa belum layar penuh. Kita lanjut lagi. Nah, ini coba bedah. Setelah ini Anda akan melihat pasal 2 dari Gurindam 12. Kemudian silakan diskusikan dengan kelompokmu. Jangan sampai diam, cuci sepatu, tetapi selesaikan tantangan kali ini. Nah, ini adalah pasal yang kedua tentang kewajiban manusia. Barang siapa mengenal yang tersebut, tahulah ia makna takut. Nah, itu apa? Penjelasannya apa? Lalu yang kedua, barang siapa meninggalkan sembahyang seperti rumah tiada bertiang. Yang ketiga, barang siapa meninggalkan puasa tidaklah mendapat 2 termasya. Yang keempat, barang siapa meninggalkan zakat tiadalah hartanya beroleh berkat. Dan yang terakhir, barang siapa meninggalkan haji tidurlah ia menyempurnakan janji. Nah, itu adalah pasal-pasal yang perlu kalian